Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda di sini. Dan kali ini aku akan berbagi tips bagaimana caranya mengolah daging kurban kalau teman-teman kebetulan dapat yang bukan daging. Nah, di depan Manda ini ada namanya adalah gaji atau otot atau sandung lamur. Tuh, jadi ini dagingnya udah Manda fillet ya. Pakai pisau keramik. Nah, ini udah di fillet dagingnya. Kemudian ini masih ada daging sama tuh apa namanya otot-otot begini ya. Ini kalau mau digiling juga nggak bisa. Bisanya dibikin oseng-oseng lombok ijo. Tapi karena dia itu agak alot, daripada kita direbus kelamaan, sekarang Manda mau ini udah aku siapin apa namanya prestonya. Dan sekarang aku mau masukin si apa namanya tuh daging ini. Nah, ini aku masukin. Kenapa Manda kok air mendidih kemudian dimasukin dulu? Karena aku pengalaman kemarin itu prestonya beludak ya teman-teman. Jadi memang tuh bagiannya kayak gini loh teman-teman. Ini udah aku fillet. Jadi ini hanya bagian kayak ototnya gitulah, apa sandung lamurnya. Nah, seperti ini. Ini juga bagian yang kalau mau di apa namanya mau dipotong-potong itu juga susah banget teman-teman. Nah, ini masih ada, kalau kurban kan biasa ya masih ada pasirnya gitu kan, masih ada apa remahan pecahan dari tulang, jadi ini harus hati-hati ya. Nah, ini kita masukkan tuh, semuanya kita masukkan dan kita didihkan dulu supaya kita bisa tahu kalau nanti beludak. Kan biasanya ada bagian atas ya, bagian atasnya yang nanti harus kita buang, kita ambil, kita ganti airnya kalau perlu supaya enggak apa namanya enggak beludak nanti ketika di presto. Nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Nah, ini yang aku maksud ya teman-teman. Tadi ini aku sempat gedekan apinya tuh, dan muncul gelembung-gelembung tuh seperti ini, tuh akan terus ngumpul ya nanti tuh gelembung coklat-coklat. Caranya adalah kalau sudah muncul gelembung itu lalu kita kecilkan apinya. Nah, lalu kita kecilkan apinya jadi dia nggak sempat bikin apa sampai meluber gitu loh. Nah, setelah ini kan udah aman ya, dia udah nggak mungkin lagi bikin gelembung kan. Sekarang kita matikan apinya, kemudian kita pasangkan apa namanya ini tutupnya. Jadi emang udah mendidih, kita matikan apinya tuh, lalu kita pasangkan di sini. Nah, ini harus pas ya teman-teman. Tuh, ini tuh kedengeran kan? Kemudian kita geser ke kiri sampai dia bunyi klek. Nah, kalau sudah bunyi klek udah aman ini, insya Allah udah nggak bisa naik-naik. Terus seperti ini, kemudian kita nyalakan. Mau pakai ini jangan lupa dipencet ya teman-teman. Mau pakai api yang kecil aja boleh. Kemudian kita menitin. Sekarang jam 7, berarti nanti kita 7.20 atau 7.30 itu udah bisa kita matikan apinya, terus kita diamkan sampai dingin, baru dibuka pressure cookernya atau apa namanya prestonya ya. Tuh suaranya kedengaran kayak gitu. Kedengaran teman-teman? Nah, setelah kurang lebihnya 30 menit dengan suara yang seperti ini. Tuh. Lalu kita matikan apinya. Nah, kita tunggu sampai kurang lebihnya dingin ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak tergesa-gesa karena aku takut banget dia meledak. Jadi kita tunggu sampai dingin. Nah, kemudian kurang lebihnya ini adalah presto yang sudah dingin ya teman-teman. Udah dingin, kemudian kita mau buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau udah dingin tuh dibuka nggak masalah ya kan. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut pakai presto ya. Ini tuh kalau sudah dia
dingin dan prosesnya udah selesai, itu nggak masalah dan empuk banget. Ini adalah tadi otot-otot yang sudah di apa namanya udah di presto nih, jadi bener-bener tuh kayak gini nih. Ini bukan tetelan sih, ini lebih ke apa ya, bagian dari daging gitu, tapi bagian otot-ototnya tuh kayak gini nih, jadi masih ada dagingnya. Nah sekarang aku mau potong-potong dagingnya biar teman-teman tahu gimana empuknya si daging. Kita ambil bagian ini ya. Ini tuh bagian yang paling bikin penasaran. Tuh, ini tuh gede banget. Tuh, seperti ini teman-teman. Dan udah aku siapin di sini adalah tempatnya untuk nanti hasil setelah dipotong-potong. Karena ini udah nggak begitu panas, jadi aku bukan debus ya teman-teman. Emang ini benar-benar bisa dipotong-potong. Aduh, aku sampai celeguk sendiri. Udah ngebayangin apa namanya, oseng-oseng merconnya tuh nanti hasilnya enak banget. Nah, ini adalah semacam apa ya, koyor gitu. Koyor atau bagian gajih gitu ya. Apa bagian otot. Yang pasti dia udah empuk pakai banget. Nah, nih tinggal kita kita potong-potong kayak gini. Tuh, ini kayak bagian kaki sapi ya. Kalau apa namanya, kita hobi makan sop kaki kambing, itu kayak bagian kakinya. Tapi tenang aja, ini adalah pure sapi. Jadi apa namanya, insya Allahnya aman lah dicobain teman-teman di rumah. Jadi ini oseng-oseng merconnya itu adalah dari daging sapi. Ini udah karena udah di presto 30 menit, kemudian didiamkan sampai apa prosesnya selesai. Nih, ini tuh bagian bukan daging ya teman-teman, tuh ini bagian kayak gini nih. Kemudian yang daging banget juga ada nih, tapi ada juga ininya, ototnya. Wah, enak banget nih. Nih, ini bagian daging. Kalau bagian daging ngirisnya harus sesuai seratnya, biar dia enggak alot ya, enggak pecah juga. Nih seperti ini. Aku nggak sempet timbang berapa kilonya. Pokoknya bagian yang apa otot-otot gitu udah Manda file aja pakai pisau keramik. Kemudian Manda cuci bersih. Kemudian di presto deh. Udah. Nah, ini kalau kecampuran daging ya alhamdulillah. Maklum lah ya, tukang filetnya itu bukan dari ini daging, bukan pemotong daging segar gitu kan. Jadi miletnya asal-asalan, yang penting yang diambil tuh sesuai. Nah, nih udah kita potong-potong. Hasilnya tadi segini ya teman-teman. Tuh lumayan banget nih teman-teman buat kita nanti makan malam ya.